kita masuk pada contoh yang kedua pada bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi ini soalnya. Nah, cara menyelesaikannya adalah dengan cara kita menentukan yang mana variabel x, y, dan z-nya. Nah, setelah kita baca ya dari soal awal sampai soal akhir itu, untuk yang kecil, kemasan kecil pada kopi merek ya, itu dilambangkan dengan x, kemudian sedang kita lambangkan dengan variabel y, dan besar kita lambangkan dengan variabel z. Setelah itu kita buat model matematikanya. Nah, dari awal ini kita baca ya, berat kopi dalam 3 kemasan kecil, 1 kemasan sedang, dan 2 kemasan besar sebanyak 145 gram. Nah, jadi ini kita buat model matematikanya, yaitu 3x tambah y tambah 2z sama dengan 145 gram. Selanjutnya berat kopi dalam 1 kemasan kecil, 2 kemasan sedang, dan 1 kemasan besar sebanyak 100 gram. Kita buat model matematikanya, yaitu menjadi x tambah 2y tambah z sama dengan 100. Selanjutnya berat kopi dalam 2 kemasan kecil, 2 kemasan sedang, dan 3 kemasan besar sebanyak 180 gram. Ini berat totalnya, 180 gram. Ya. Setelah itu yang ditanyakan apa? Jika Helmi membeli kopi dalam 1 kemasan kecil, berarti X ya, 1 kemasan sedang Y, dan 3 kemasan besar 3Z, berat kopi yang ia beli sebanyak. Nah, ini yang ditanyakan. Jadi kita harus mencari nilai X-nya dulu berapa, kemudian Y-nya berapa, dan Z-nya berapa. Nah, di sini untuk yang sistem persamaan linear 3 variabel, saya memberikan contoh. Jadi nanti kalian pilih saja ya, mau menggunakan yang bentuk inverse. Ada rumusnya kan di situ, yang X sama dengan inverse A kali B. Nah, untuk yang SPLTP kan sudah pernah Ibu ajarkan mencari inverse. Nah, boleh pakai itu, boleh juga yang menggunakan cara determinan atau aturan Cramer. Jadi saya di sini langsung ke pilihan aja, pilihan mau menggunakan aturan yang menggunakan matriks inverse atau menggunakan determinan. Jadi Ibu memilih di sini menjelaskan dengan menggunakan aturan determinan. Ya, oke. Nah, setelah itu dari model matematika ini kita buat bentuk matriksnya. Jadi kita untuk yang matriks A ini kita ambil koefisiennya 312. Untuk barisan yang kedua lagi 122. Untuk kolom yang ketiga 213. Kemudian variabelnya ada 3, yaitu X, Y, dan Z. Ini untuk matriks yang X. Kemudian matriks yang B itu yang sama dengannya di sini 145, 100, 180. Nah, langkah pertama adalah sama caranya juga dengan yang SPLDP, cuman di sini dia menggunakan yang ordo 3x3 untuk determinannya. Nah, yang D ini ya, yang D kita mencari determinan dari matriks A ini dulu ya. Nah, caranya sama kurang lebih, nanti dapat hasilnya adalah 7 di sini. Sudah Ibu ajarkan ya kemarin cara mencari determinan untuk matriks ordo 3x3. Kemudian kita cari mencari determinan dari X-nya. Nah, untuk mencari determinan X-nya itu adalah caranya sama seperti yang SPLDP tadi, yang linear 2 variabel. Jadi untuk yang X ini kita tutup dulu. X ini kita ganti dengan yang 145, 180 ya, di barisan yang kolom pertama ini. Yang kita tutup ganti dengan 145, 100, 180. Makanya di sini ada muncul seperti ini ya. Kemudian untuk kolom yang kedua 122 tetap ditulis, 213 tetap ditulis. Setelah itu kalau sudah kita temukan ini determinan X-nya, kita pindahkan 2 angka ini ke sebelah sini ya, untuk membantu. Nanti hasilnya diperoleh determinan X-nya adalah 140. Oke, selanjutnya untuk yang DY. Untuk yang DY ini berarti kita tutup yang Y-nya. Nah, kita tutup yang Y. Nanti Y-nya jangan lupa untuk barisan yang untuk kolom kedua ini nanti diganti dengan 145, 100, 180 ya. Berarti kita tulis dulu 3 untuk kolom yang pertama 312.
Kemudian ini tadi diganti dengan 145, 100, 180. Ini ya. Kemudian 213-nya untuk kolom ketiga tetap ditulis. Nah, nanti diperoleh determinan Y-nya adalah 175. Kita lanjutkan lagi untuk mencari determinan Z-nya. Determinan Z-nya berarti yang Z-nya, baris Z-nya, kolom Z-nya kita tutup seperti ini ya. Nah, kita tulis dulu 312, 312, 122, 122. Yang baris kolom yang Z ini yang kita tutup tadi ganti dengan 145, 100, 180. Oke, nanti diperoleh hasil determinan Z-nya itu adalah 210. Nah, selanjutnya untuk nilai DX, rumusnya tadi ya, determinan X dibagi determinan. Determinan X tadi diketahui nilainya adalah 140. Kita bagi dengan determinan, itu nilainya 7. Berarti 140 dibagi dengan 7 hasilnya 20. DY juga begitu, 175 tadi ya. Kita bagi dengan 7 hasilnya 25. DZ-nya 210, kita bagi dengan 7 hasilnya 30. Nah, sehingga kita peroleh ya untuk nilai X. Oh, ini ada ini. Oh, ini ada salah satu tadi ya, bukan determinan ya, tapi ditulis X. X untuk mencari nilai X-nya tadi dapat 20 ya. Y-nya 25, Z-nya 30. Nah, setelah kita menemukan nilai X, Y, Z, tinggal kita masukkan di yang ditanya tadi ya. Ditanya tadi kan X tambah Y tambah 3Z. Ini berapa? Kalau Helmi membeli kopinya 1, kemudian yang sedangnya 1, yang besarnya 3 ya. Nah, kita masukkan aja nilai X-nya 20, tambah Y-nya sudah diketahui 25, tambah 3Z. Z-nya kita ganti dengan 30, berarti 3 kali 30. Hasilnya 135, sehingga besar kopi yang Helmi beli tadi itu sebanyak 135 gram. Nah, begitu caranya. Jadi nanti untuk mengerjakan silahkan kalian pilih saja ya. Mau menggunakan cara inverse matrix atau mau menggunakan cara determinan. Jadi pilih salah satu yang menurut kalian mudah. Nah, ini ada soal yang Ibu berikan ya, silahkan kalian kerjakan. Nah, jadi tugasnya adalah mengerjakan soal nomor 10 ini ya. Hanya satu soal saja ya yang dikerjakan. Ini contoh yang kedua yang Ibu jelaskan tadi ya, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, nanti silahkan dikerjakan ini, kerjakan di lembaran dan dikumpulkan seperti biasa di Google Classroom-nya. Terima kasih. Semoga apa yang dijelaskan pada hari ini bisa dimengerti ya. Kalau ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Demikian untuk materi matriks kali ini. Dan bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Karena minggu depan rencananya saya akan mau mengadakan ulangan tentang matriks. Nah, kalau ada materi yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya. Jadi untuk materi matriks ini kita tidak ada remedialnya, jadi langsung hanya 1 kali saja mengikuti ulangan ya. Oke, bila ada yang kurang jelas tadi Ibu ulangi, silahkan ditanyakan. Oke, untuk sekian materi kita sudah habis bagian matriks ya. Tinggal nanti kita masuk ke bagian materi tentang transformasi geometri. Ada di bab ini ya, transformasi geometri. Nanti sambil kalian pelajari materi ini, cari bahan ajarnya ya. Nah, juga sambil latihan-latihan soal. Tapi minggu depan kita akan ulangan tentang bab ketiga yaitu matriks.